Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Saya mau cek dulu untuk yang nggak masuk hari ini ya. Abigail, Aisyah, Alvinatus, Asila, Intan Rizkia, Isti, Bunga sakit. Dari kapan Bunga sakitnya? Dari kemarin. Sakit apa? Semoga Bunga cepat sembuh ya. Kita doakan semoga Bunga cepat sembuh. Berikutnya paling Veganza. Oke. Jadi yang nggak masuk Bunga aja ya. Oke teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang apa hasilnya? Oke, pengertian pengangguran dan macam-macamnya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya hari ini pengen tanya dulu ke kalian ya, terkait dengan perasaannya masing-masing. Moodnya hari ini tuh seperti apa? Nah, kan mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang sedih tapi dia menyembunyikan perasaannya gitu ya. Gini aja, kalau misalkan teman-teman pengen untuk kita merilis perasaan asli kita, saya pengen kalian untuk join ke kelas poin ya. Silahkan join ke kelas poin teman-teman. Oke, sudah join semua? Kalau sudah join, nah di sini atau di handphone kalian masing-masing itu pasti sudah terlihat terkait dengan bagaimana perasaan teman-teman hari ini. Nah di situ ada 3 apa ya namanya, emoticon. Emoticon apa aja? Marah, sedih, sama senang. Saya pengen teman-teman hari ini milih untuk perasaan yang kalian rasakan ya. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, saya hitung untuk saya tutup responnya setelah hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, ternyata ini hasilnya. Mood dari teman-teman hari ini. Ada 2 orang yang perasaannya tadi A itu apa? Kemudian yang B itu dan yang C adalah hari ini ternyata perasaan yang dominan di kelas ini adalah ya, tapi masih ada perasaan yang sedih sama marah. Nah, siapa ya kira-kira yang sedih sama yang marah ini ya? Kenapa ya? Oke. Nah, kenapa sih kok kita harus mengenali perasaan kita, teman-teman? Ada yang tahu alasannya? Iya, Noval? kita itu bisa meregulasi emosi kita, sama kita itu dapat lebih memahami tentang dampaknya terhadap perilaku sama mengetahui cara dari cara emosi. Oke, itu ya, tepuk tangan dulu untuk benar ya. Jadi untuk mengenali, untuk meregulasi. Jadi pas waktu kita marah, kita marahnya nggak meledak
Reda. Atau pas waktu kita sedih, kita sedihnya nggak berlarut-larut kayak gitu. Nah, kalau marah biasanya kalian melampiaskan langsung makan. Ada yang marahin temennya, pokoknya senggol. Ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman marah gitu ya, kalian bisa pakai teknik stop namanya. Stop itu apa? Jadi kalian silakan berhitung dari angka 1 sampai 10. Nah itu kan ketika kalian mulai 1, 2, 3, itu kan marahnya nanti juga akan turun. Atau kalau di dalam Islam ya, kalau misalkan kalian berdiri, kalau lagi marah, kalian harus ngapain? Kalau duduk masih marah? Kalau tidur masih marah? Duduk. Kalau udah masih marah? Masya Allah, sudah pinter-pinter semua ya di sini meregulasinya. Tapi tadi ada yang masih marah sama ada yang lagi sedih. Nah, untuk meningkatkan mood pembelajaran kita hari ini, coba kita sekarang ice breaking dulu. Silahkan teman-teman untuk berpasang-pasangan. Silahkan dengan pasangannya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah silakan berhadapan-hadapan. Berhadap-hadapan sudah. Nah, sudah berhadap-hadapan sekarang. Silakan saya hitung, kalian switch 1 kali aja ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ketemu yang kalah sama yang menang? Ya, switch lagi kalau belum ketemu yang kalah sama yang menang. Sampai ketemu yang kalah sama yang menang. Oke, sudah? Yang kalah adalah tim yang ditangkap atau pihak yang ditangkap, ya. Oke. Nama permainannya ini adalah pendek, panjang, tangkap. Ya, pendek, panjang, tangkap. Nah, kalian silakan yang bagian menangkap itu posisi tangannya gini, dan bagian yang menangkap gini. Nah, ya. Oke. Jadi tugasnya yang ditangkap nanti adalah menghindar. Kemudian yang nangkap ikuti instruksi saya. Kalau pendek gini, kalau panjang gini ya. Bisa dipahami? Nah, oke. Posisikan tangan di sesuai aturan. Pendek, panjang, pendek, panjang, tangkap. Oke, gimana? Udah panas? Sudah. Kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, coba sih. Kemarin kita membahas terkait apa aja di pengangguran? Pengertian sama. Oke. Pengertian pengangguran. Kira-kira masih ingat gak ya? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Ya, Rasta. Apa pengertian pengangguran? Pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang yang mencari pekerjaan, atau orang yang sedang menyandang pekerjaan. Oke, ya. Orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sedang mempersiapkan kegiatan usaha. Nah, itu kan yang dikategorikan sebagai pengangguran. Terus yang kedua kemarin bahas apa lagi? Macam-macam pengangguran. Dibagi menjadi berapa? Berdasarkan apa? Oke. Kalau pertama berdasarkan sebab terjadinya, itu dibagi jadi apa aja? Apa aja? Pengangguran psikikai, pengangguran struktural, pengangguran eksternal, sampai terakhir pengangguran teknologi. Oh, iya. Kemudian berdasarkan apa lagi? Kalau berdasarkan waktu kerja ada apa aja? Oke, ya, luar biasa, masih ingat semua berarti ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Hari ini teman-teman kita akan belajar terkait dengan ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah dan solusi ketenaga kerjaan. Nah,
Nanti setelah ini kita akan melihat video. Nah, sebelum itu kan kalian kemarin sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing kan ya? Ya. Sudah dibuat berapa kelompok kemarin? 4. Oke. Dari 4 kelompok ini nanti kita akan berdiskusi apa sih masalah yang kalian temukan di video yang nanti akan dipaparkan. Kemudian nanti kalian silahkan menuangkan dalam bentuk yang teman-teman sukai sesuai dengan gaya belajar dan minat yang kemarin sudah kita assessmentkan, gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Kita masuk ke yang pertama ini. Ini adalah pertanyaan romantik yang tidak perlu teman-teman jawab. Cukup dijawab di dalam hati aja ya. Jadi, bagaimana jika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi? Ya, sangat tinggi. Kira-kira itu merupakan suatu masalah atau enggak ya? Nah, kita masuk ke sebuah video. Silakan teman-teman simak video ini ya. Dan saya solastifikasi. Kami awalnya dibutuhkan Asia dengan kabar menjelangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Benarkah penyumbang besarnya adalah Gen Z? Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi dari 6 negara tetangga lainnya. Dan Gen Z menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Berdasarkan data pusat statistik, hampir 10 juta Gen Z masih menganggur. Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan kini memasuki usia produktif. Menurut analisa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, faktor utama banyaknya angka pengangguran pada usia generasi Z adalah menurunnya pendidikan dan kebutuhan pasar. Hal yang terus didorong pemerintah adalah membangun pendidikan dan pelatihan vokasi yang menyambung dengan pasar kerja. Terjadi link match antara pendidikan dan pasar kerja. Pengamat manajemen sumber daya manusia Universitas Bina Nusantara menetap realita masalah lain yang menjadi terlalu berekspektasi tinggi terhadap gaji. Karena mereka dari awal ekspektasinya angka tertinggi, terus ditanya sama korporasi kamu punya apa nggak punya, kan berarti kan perusahaan bisa nagih dong, bisa tawar kamu kayaknya kita tawar dulu sekian. Nah itu yang mungkin mereka kemudian agak down gitu, merasa bahwa kok aku nggak sampai segitunya. Nah ini bisa jadi yang 10 juta tadi. Mereka udah entering the market, terus kemudian pas konkurennya interview, gaji ternyata nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya mereka merasa tuh saya kayak downgrade. Memang benar gaji. Tidak ada ya. Mungkin net of tax dapat 6 juta. Memang udah patokan ya. Jadi better kalau emang udah posisinya sebagai full time gitu orang kerja ya. Jangan sih, karena ya nggak cukup juga kan. Kan kalau kerja di agensi mana, dia kerja di agensi atau startup gitu, itu kan ya. Maksudnya banyak kita lihat di situ. Terus kebanyakan dia agensinya gede Pak. Kayaknya kurang cocok. Mungkin nggak semuanya sih, tapi bagian dari saya kenapa gitu. Jangan sampai fenomena maraknya pengangguran di dalam gaji jadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ini dalam CTP melaporkan. Oke, ya. Ini adalah video yang sudah disimak. Gimana perasaannya melihat video ini? Kaget. Oke. Di situ judulnya apa? Tertinggi se-ASEAN. Dan didominasi apa tadi? Kalian lihat apa? Bukan alfa ya? Ya, oke. Jadi nanti suatu hari nanti kalian pasti juga akan masuk di angkatan kerja. Mungkin kalau sekarang masih belum dalam kategori angkatan kerja karena masih sekolah, tapi suatu hari nanti kalian akan jadi angkatan kerja. Nah, melihat fenomena ini tadi perasaannya kaget, sedih, khawatir mungkin ya. Nah, silakan. Berarti dari video ini coba sih kalian nanti diskusikan kira-kira masalah apa yang kalian peroleh dari video yang ada di tayangan ini tadi. Ya,
Kemudian ini kan masalah nggak? Masalah. Berarti harusnya dicari solusi nggak? Solusi. Coba teman-teman gali masalahnya apa, kemudian cari juga solusinya. Ya. Nah ini kan ada 4 kelompok ya. Nah, 4 kelompok ini saya pengennya masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Karena nanti juga peran kalian di masyarakat kan beda-beda ya. Bisa jadi nanti ada yang jadi Menteri Pendidikan, amin. Jadi DPR, amin. Mungkin ada yang jadi pengusaha, amin. Oh, pengen jadi pengusaha ini kayaknya ya rata-rata. Oke, apapun, semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen teman-teman menjadi perannya masing-masing untuk mengidentifikasi masalah serta solusinya. Kelompok ini itu adalah kelompok terkait dengan pengusaha. Kemudian yang ini saya bagi menjadi Kementerian Pendidikan, dan yang ini adalah sebagai calon tenaga kerja, dan yang ini adalah sebagai DPR. Ya, perhatikan ya. Ini adalah pengusaha. Menteri Calon tenaga kerja. Nah, silakan teman-teman menuangkan hasil diskusinya bebas dalam bentuk apapun ya. Saya kasih waktu diskusi sekitar 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup silakan teman-teman berdiskusi. Teman-teman bisa memanfaatkan media apapun yang kalian punya ya. Kemarin kan sudah ada bukunya juga. Kemudian saya juga sudah share terkait dengan modul elektronik atau e-modul. Kemudian juga dan yang lainnya internet atau apapun silakan dieksplorasi ya. Oke, di kelompok apa? Menteri Pendidikan. Gimana hasil diskusinya sementara ini? Apa yang sudah ditemukan? Masalahnya sudah ditemukan, terus solusinya sudah ditemukan. Masalahnya apa? Coba cerita satu aja. Yang pertama tadi itu tentang masalah AI. Oh, AI. Kenapa dengan AI? Menurut kami kan itu, apalagi sekarang kan AI itu lagi marak-maraknya seperti ChatGPT atau Gemini. Itu orang banyak bikin CV pakai AI kan Bu. Kasian orang yang udah pakai otaknya sendiri, kayak orang lebih banyak lulus itu yang pakai AI daripada otaknya sendiri. Oh gitu. Jadi AI menurut kalian akan mempertumpul zamannya. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Terus kira-kira sebagai Menteri Pendidikan ya ini ya. Iya. Apa yang dilakukan? Terus efeknya atau hubungannya dengan pengangguran itu apa sih? Apa ya? Habis ya. Oke, ya sudah. Oke, silakan didiskusikan lebih lanjut ya. Kan nggak cuma AI aja berarti ya, apa lagi? Ya. Ada banyak. Ada kayak itu lapangan kerjanya itu sedikit tapi orang yang daftarnya itu banyak. Oke, itu bisa diakali atau bukan diakali sih ya, diantisipasi dengan aturan yang bisa dibuat sama Kementerian Pendidikan gitu kan? Iya. Oke. Sudah ya, oke. Kita presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok calon tenaga kerja ingin mempresentasikan mengenai permasalahan dan solusi tentang pengangguran dari sudut pandang calon tenaga kerja. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, Pulau Jawa masih menjadi sasaran bagi warga luar pulau untuk mengadu nasib dan mencari penghasilan atau pekerjaan yang lebih baik. Hal ini tentu berdampak pada tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sumber daya di daerah lain. Lalu solusinya itu menemukan bakat atau karya pada diri kita sendiri. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, sehingga dapat menyebabkan tenaga kerja yang ada di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan dalam teknologi. Nah, solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu kita dapat mencari informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial atau melalui aplikasi. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah pertumbuhan lapangan kerja yang lambat.
karena minimnya lapangan pekerjaan serta lambatnya pertumbuhan lapangan kerja ini menjadi masalah ketenaga kerjaan. Untuk solusi dari permasalahan ketiga adalah meningkatkan kemampuan diri atau mencari potensi dalam bidang pekerjaan yang ingin diambil. Seperti itu. Sudah, Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Oke, silakan. Ya, Radit. Saya Setia Latika dari kelompok pengusaha. Saya ingin bertanya, mengapa persaingan di pasar tenaga kerja saya ini sangat ketat? Terima kasih. Terima kasih, Radit. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Radit, mengapa lapangan kerja saat ini atau persaingannya itu ketat? Itu bisa jadi karena yang pertama dengan adanya globalisasi, kemudian adanya teknologi zaman sekarang yang semakin mengikis lapangan kerja untuk manusia gitu loh. Jadi ya semakin sedikit lapangan kerjanya, orangnya juga semakin banyak. Terus adanya urbanisasi, orang datang dari desa ke kota gitu. Terima kasih. Apakah ada sudah terjawab? Tidak. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa disimpulkan nih dari kelompok calon tenaga kerja terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan. Jadi kesimpulan dari permasalahan-permasalahan ini, kita itu harus bisa mengetahui potensi dan kelebihan dalam diri, mengutamakan mencari pekerjaan yang sesuai dengan potensi diri dimanapun itu, dan mengutamakan di tempat atau daerah yang tidak padat penduduk agar terhindar dari pengangguran. Jadi lebih ke meningkatkan hard skill sama soft skill kita dan atau mencari potensi diri gitu. Silakan mulai dulu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon tenaga kerja, oke. Ya, jadi ya, ini calon tenaga kerja sudah memaparkan terkait dengan masalah dan solusi yang bisa dilakukan. Masing-masing dari kalian ini calon tenaga kerja kan? Ya. Nah, nanti kalian itu jadi pengusaha atau jadi apapun, ya itu nanti kalian akan masuk di angkatan kerja. Tadi apa pesan dari kelompok calon tenaga kerja yang bisa dilakukan? Meningkatkan soft skill dan hard skill, ya. Kemudian apa lagi? Mengetahui potensi diri. Kemudian apa lagi coba? Meningkatkan kemampuan diri dalam bidang yang kita inginkan. Meningkatkan kemampuan diri dalam bidang yang memang kamu inginkan, kamu sukai atau kuasai di situ itu ya. Nah, ini ya Rek. Jadi ini adalah sebagai calon tenaga kerja apa sih sudut pandang kita terkait dengan masalah-masalah yang terjadi itu tadi. Oke, ini kelompok terakhir ya sekarang ya. Kita masuk di kelompok DPR. Silakan kelompok DPR untuk mempresentasikan hasilnya. Oh, ini kelompok DPR nggak pakai digital ya? Pakai apa ini? Mind map manual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok DPR akan menjelaskan tentang solusi masalah ketenagakerjaan. Jadi masalah pertama yang kita dapatkan di sini adalah pengangguran tinggi dan jumlah angkatan kerja itu tinggi juga. Jadi kita sebagai DPR, solusi yang pertama adalah memastikan apakah undang-undang tentang hak masyarakat atas tersedianya lapangan kerja telah terlaksana. Solusi yang kedua adalah menindaklanjuti atas hasil pengawasan tentang angka pengangguran yang tinggi dengan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, melatih keterampilan masyarakat untuk menghadapi kehidupan pekerjaan, dan peningkatan peredaran modal usaha. Nah, apakah ada pertanyaan? Jadi pertanyaannya yaitu, apakah undang-undang pada zaman sekarang itu sudah memfasilitasi terkait hak ketenaga kerjaan kita dengan baik? Terima kasih. Oke, silakan Pak.
Jadi apakah undang-undang sudah memfasilitasi ketenagakerjaannya? Nah, undang-undang itu secara teoritis sudah memfasilitasi ketenagakerjaan. Namun di penerapan itu masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya penegakan hukum karena lemahnya pengawasan serta minimnya ketidaktahuan hak-hak ketenagakerjaan sesuai UUD. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Teman-teman, nah itu tadi kita sudah belajar beberapa hal. Saya akan share ke kalian untuk assessment kita hari ini ya. Silahkan diisikan Google Form yang saya share di grup. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Ya. Oke, gimana soalnya? Terlalu mudah? Terlalu sulit? Oh, bisa dikerjakan semuanya? Ya. Oke. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Solusinya tadi terdiri dari pihak pengusaha. Kalau pengusaha, tadi apa yang harus dilakukan? Membuka lowongan pekerjaan. Kalau dari Kementerian Pendidikan tadi apa? Memperbaiki kurikulum. Kurikulumnya diapakan? Disesuaikan dengan sesuatu dari nanti waktu di kerja itu bisa cocok. Oke, disesuaikan dengan tuntutan yang ada di dunia. Nah, kayak gitu ya. Kemudian apa lagi? Membuat kegiatan sosial atau vokasi di sekolah. Oke, melakukan program kegiatan seperti soft skill gitu di sekolah. Kayak apa tadi? Vokasi ya, vokasi. Di sini ada vokasi nggak ya? Di SMA ada yang ikut vokasi di sini? Vokasinya apa aja di sini? Tata boga, kecantikan. Oke, ada berapa orang yang ikut vokasi di sini? Oke, kenapa ikut vokasi? Mungkin ada yang mau cerita? Kenapa? Motivasinya ikut vokasi? Soalnya nambah pengalaman juga. Terus kalau lulus itu bisa dapat sertifikat yang dimana itu bisa langsung dibuat kerja setara dengan SMK. Itu yang buat saya pilih ikut vokasi itu. Oke, jadi ada sertifikasi, jadi nanti ada ujiannya gitu ya, yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Oke, ya itu adalah salah satu yang bisa dilakukan di dunia pendidikan kayak gitu. Oke, gimana perasaan pembelajaran hari ini teman-teman? Kita hari tadi beberapa hal itu ya. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan belajar tentang sistem upah. Ya, kan kalau misalkan bekerja, tujuannya apa? Jadi upah. Apakah hanya itu? Ya. Tapi utamanya itu Bu saya. Oke. Nanti kita akan belajar tentang sistem upah, gitu ya. Sistem upah. Nah, itu tadi. Saya ingin kalian untuk merefleksikan diri kalian dalam pembelajaran kali ini ya. Saya sudah menyiapkan form juga untuk refleksi ya. Refleksi silahkan saya kirimkan di grup untuk linknya. Terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian perasaan kalian, kemudian kira-kira kendalanya apa, masukannya seperti apa gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman nanti silakan dijawab. Saya kasih waktu 1 menit cukup? Cukup, baiklah 1 menit ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya, oke. Karena kita waktunya sudah selesai, nah untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tadi kita mulai dengan berdoa, tapi kita akhiri juga dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas boleh memimpin doa.
Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Selamat